Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim uswatina wa qudwatina wa qaidina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan. Dan kita masih di bulan Syawal. Inilah saatnya kita untuk terus berusaha mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bertahan di dalam kesalehan sebagaimana yang sudah kita perbuat sepanjang bulan Ramadan. Bahwa Ramadan kemarin mungkin kita semuanya menjadi orang-orang yang lebih soleh dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Bahkan mungkin di bulan Ramadan kemarin kita mencapai puncak kesalehan. Oleh karena itu, mari kita pertahankan dengan cara kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tidak pernah jemu dan lelah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Insya Allah lelahnya kita dalam ketaatan semuanya akan sirna dan insya Allah akan berbuah manis ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan kita itu bukan ditentukan oleh harta kekayaan yang kita kumpulkan, pangkat jabatan yang berhasil kita raih, atau popularitas kita karena diikuti banyak orang, atau karena kita punya garis keturunan orang-orang mulia. Tetapi kemuliaan kita ditentukan oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keunggulan di antara kita ditentukan oleh prestasi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan prestasi-prestasi yang lain. Mungkin ketika seseorang mendapatkan prestasi duniawi, mendapatkan pengakuan, dielu-elukan, mendapatkan piala dari emas, namanya tersohor. Tapi semuanya itu adalah yang sifatnya duniawi. Tetapi ketika kita berhasil berprestasi di dalam kesalehan, berhasil menjalankan kewajiban yang Allah bebankan di atas pundak kita, dan berhasil kita melaksanakan amal-amal kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, hingga kita mempunyai kekuatan ketakwaan yang lebih dibandingkan yang lain, maka itu adalah prestasi yang paling besar, karena prestasi takwa adalah prestasi yang akan memberikan kepada kita masa depan yang lebih baik. Kenapa? Innal aqibata lil muttaqin, kata Al-Quran. Sesungguhnya kesudahan itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Masa depan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sementara orang-orang yang jauh dari ketakwaan, mereka tidak punya masa depan di akhirat. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sebulan penuh
ditarbiyah, digembleng, ditempa, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui madrasah Ramadan, hingga insya Allah kita semuanya mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka mari kita berusaha untuk kita pertahankan, bertahan dalam ketaatan, bertahan dalam kesalehan, bertahan dalam ketakwaan, minimal bertahan dalam keislaman, sebagaimana wanti-wanti Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali tetap dalam keadaan al-muslimun, menjadi orang-orang yang muslim dalam kondisi apapun. Jadi nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang tidak boleh kita telantarkan, harus kita pertahankan mati-matian, habis-habisan, dengan risiko apapun. Sekalipun kita harus mengorbankan harta, bahkan sekalipun kita harus mengorbankan nyawa, tetap Islam harus tetap kita pegang. Tidak boleh lepas dari hati kita, tidak boleh cerai dari raga kita, dari jasad kita, dari roh kita. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mati kecuali tetap dalam keadaan muslim. Syukur-syukur lebih tinggi lagi mukmin, lebih tinggi lagi muhsin, lebih tinggi lagi muttaqin. Masyaallah muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita begitu ringannya menjalankan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, betapa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan merasakan ringan berpuasa sebulan penuh, diberi oleh Allah kekuatan dan merasa ringan untuk melaksanakan salat tarawih, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk tilawatil Quran berjuz-juz, diberi oleh Allah kekuatan maknawiyah sehingga kita lebih dermawan di bulan Ramadan dibanding di bulan-bulan yang lain, lebih tawadhu, lebih sabar, lebih sayang kepada anak dan istri, bisa mengendalikan mata, bisa mengendalikan lidah, bisa mengendalikan telinga, perut terkendali, syahwat terkendali, hingga pada saat itu kita menjadi orang-orang yang kuat mengendalikan hawa nafsu. Maka mari itu semuanya kita pertahankan, karena kita selama Ramadan itu memang digembleng oleh Allah agar menjadi orang-orang mukmin yang kuat. Dan orang yang mukmin yang kuat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu andal ghadab. Orang kuat itu bukan jago gulat, tapi orang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan diri ketika dalam kondisi marah. Jadi orang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu amarah. Atau secara umum orang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu dan syahwatnya. Dan nafsu syahwat itu adalah musuh bebuyutan. Jangan sampai kemudian kita terkalahkan, kemudian kita diperbudak oleh nafsu dan syahwat kita. Tapi bagaimana kita mampu membangun kekuatan agar nafsu dan syahwat itu bisa kita kendalikan, termasuk nafsu amarah, termasuk nafsu syahwat terhadap wanita harus dikendalikan, nafsu terhadap kekuasaan harus dikendalikan, nafsu terhadap harta kekayaan harus terkendali. Itulah orang yang mukmin yang kuat, al-mukminul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, orang yang bisa mengendalikan diri dari tekanan-tekanan nafsu. Masyaallah muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah melalui salat-salat kita. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita. Minta kepada Allah agar dikasih perisai, agar kita bisa menahan diri dari tekanan-tekanan nafsu sehingga kita tidak diperbudak oleh syahwat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Disinilah kita butuh yang namanya
iman, kekuatan takwa, kekuatan ma'nawiyah atau kekuatan rohani. Tentu dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat, melalui puasa, melalui tilawatil Quran, melalui doa-doa perlindungan, melalui istighfar, dan juga amal-amal yang lainnya yang semuanya itu insya Allah akan menjadi benteng bagi kita agar kita kuat untuk bisa mengendalikan syahwat kita, termasuk juga kuat untuk bisa mengkanter, menangkis segala macam tipu daya setan, termasuk bisikan-bisikannya. Karena setiap kita itu kadang-kadang dibisikin, apalagi kalau lagi stres dibisikin. Kalau lagi depresi, pusing, dibisikin sama setan, sudah bunuh diri saja. Jatuhkan dirimu ya dari lantai yang tertinggi. Jatuhkan dirimu dari kereta atau ada kereta, tabrak saja keretanya. Bisikan-bisikan setan yang membuat kita nanti su'ul khotimah. Kenapa? Karena kita tidak bisa menahan ya dari berbagai macam serangan-serangan setan yang kadang-kadang kelihatannya itu memberikan nasihat yang baik untuk mengakhiri penderitaan. Tapi justru kalau kita mengikuti langkah-langkah setan, justru kita akan mengalami penderitaan yang abadi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membangun kekuatan. Khususnya adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan kita dekat dengan Allah, kita akan menjadi kuat. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah setan pun tidak akan berdaya berhadapan dengan kita. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, maka jadikan ia sebagai musuh. Jadi setan itu adalah musuh. Apalagi setannya terbagi menjadi dua jenis, syayatinal insi wal jin, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Kalau setan-setan manusia itu wujudnya Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syayatinal insi, setan-setan manusia yang memusuhi kebenaran, memusuhi kebaikan, memusuhi para nabi, memusuhi orang-orang soleh, membunuh para nabi dan lain sebagainya. Tidak suka kebenaran tegak, tidak suka ajaran Allah itu tegak, tidak suka orang hidup makmur, sejahtera, tidak suka keadilan itu ditegakkan. Masyaallah muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah yang musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Jadi jangan sampai setan dijadikan sebagai teman, sebagai penasehat, apalagi malah kita melakukan ritual untuk mendekatkan diri kepada setan. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka insyaallah dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita istiqomah adalah satu, mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan berhenti untuk mempelajari Islam, karena insya Allah dengan bertambahnya ilmu maka iman kita akan semakin kuat, akal kita semakin cerdas, dan insya Allah tidak akan mudah ditipu, tidak akan mudah dikibulin, tidak akan mudah diadu domba. Yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang soleh. Banyak-banyaklah kita untuk menetap isbat di masjid, bertemu dengan orang-orang terbaik di kampung kita, di kota kita, di komplek rumahan kita, dimanapun kita berada, maka kita akan menemukan orang-orang soleh, orang-orang baik. Mereka insya Allah akan berkumpul di masjid. Lebih kentara lagi adalah di waktu-waktu subuh. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergaulah dengan mereka. Insya Allah kita akan istiqomah. Yang keempat, agar kita istiqomah, hendaknya kita mempelajari biografi atau sejarah orang-orang yang terbukti istiqomah. Pelajarilah kehidupan para nabi dan para rasul, bagaimana sepak terjang mereka.
tuntas kita mempelajari Nabi yang 25 gitu kan. Walaupun secara singkat yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu sudah lumayan sekali. Apalagi kalau kita mempelajari detailnya, pelajari bagaimana kisah para sahabat dan orang-orang soleh, karena insya Allah dengan kita mempelajari biografi mereka, perjalanan hidup mereka, maka kita akan merasakan, oh, bahwa kita itu bukan siapa-siapa, bahwa kita harus mengikuti mereka, orang-orang yang terbukti istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, taufik dan kekuatan untuk terus bisa berjalan di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin wansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma wahid sufufahum wa thabbit aqdamahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin al-yahud al-ghasibin. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma shaddid shamlahum. Allahumma baddidhum badada wa la tatruk minhum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.